Menurut kita itu, kita ajarkan, adalah yang pertama itu kamu harus bisa decide apakah kamu adalah seorang investor yang alpha atau beta. Mau nyari alpha atau mau nyari beta nih? Pengennya sih alpha, tapi kan karena gue nggak punya gue nggak punya skills buat nyari alpha itu, jadi gue somehow gue nyari alphanya itu dengan cara mencontek gitu loh. Oke. Kalau menurut mencontek dalam artian contek si orang-orang yang udah bisa dapetin alpha, dan ya gue riset sedikit kalau misalnya itu benar dan gue ada conviction, gue berani masuk kayak gitu aja. Oke. Konsep dari alpha ketika kamu mencontek, biasa alpha itu udah hilang. Karena kalau semua orang udah tahu alphanya itu bukan jadi alpha lagi. Nah, alpha itu adalah aktivitas yang lebih sulit dibanding olimpiade bahkan renang olimpik. Itu Ray Dalio yang bilang. Itu adalah aktivitas tersulit ya bro ya. Kita aja sulit sekali ya dapetin alpha ya di sini. Setuju. Ya. Jadi jawabannya adalah kalau bukan full time investor, saya akan sarankan ke beta. Nah kalau kita lihat secara portofolio Indonesia, ini weightingnya BRI berapa ini? BRI gue cuma kecil sih, cuma 20 juta itu kalau BRI. Oke. Kecil BRI. Kita akan mulai mungkin dari yang saham Indonesia dulu ya. Ini saham Indonesianya ini kenapa di Indonesia kan walaupun lu di Australia kan. Apakah lu punya broker yang bisa akses saham US? Kayak Interactive Broker mungkin? Mestinya bisa sih, mestinya bisa. Oke. Ini kenapa Indo ini karena home bias atau karena kita ngelihatnya berita Indonesianya gampang, dan ya mungkin karena gue juga orang Indo gitu ya, jadi ya udahlah. Jadi di saham sendiri kalau lu berinvestasi di Indo itu ada yang namanya home bias. Ya. Okay. Itu sesuatu bias yang lu akan berinvestasi cenderung kalau lu di negara itu. Contoh, lu orang Thailand, lu